Hai guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 132 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah semua kejadian yang terjadi di malam itu, Bala Hatun yang merasa jika dirinya sudah lama tak pergi keluar, meminta kepada perawatnya agar besok mereka akan mencari udara segar untuknya. Sedangkan di lain hal, Holovira masih sangat kesal dengan Orhan. Dirinya menganggap pria itu telah banyak berubah, tapi matanya masih selalu sama. Di sini Holovira sendiri merasakan hal aneh dan meminta dirinya untuk sadar. Orhan yang sekarang hanya pria yang telah merampas karavannya dan bahkan memperlakukannya seperti seorang tahanan. Keesokan paginya Osman dan Orhan berada di halaman, mereka sedang berlatih. Dalam pelatihan itu, Osman juga mengatakan jika musuh yang mereka hadapi terkadang akan menggunakan segala trik, baik dengan memuji mereka atau dengan menantang kekuatan mereka. Sama seperti apa yang dilakukan Sanjakles pada Orhan, yang mana pada akhirnya dirinya pun membuat kesalahan. Saat berlatih, Orhan juga sempat mengalihkan perhatiannya saat Holovira muncul. Osman menyadari hal itu dan dirinya mulai memahami anaknya itu. Mereka pun berhenti berlatih. Dan saat melihat Orhan yang terus melihatnya, Holovira pun pergi dari sana. Setelah itu, Malhun pun menyerahkan air pada Osman. Tak lama dari itu, Boran datang dan dirinya mengatakan jika tak bisa menahan Cerkutai untuk pergi. Di sini Osman pun merelakan Cerkutai untuk pergi jika dirinya sudah tak ingin bersama mereka lagi. Osman berharap masa depannya menjadi cerah. Setelahnya Osman pun menyibukkan diri dengan persiapan. Di kamarnya Cerkutai sedang membenahi diri. Ulgen memotong semua rambut panjangnya. Mereka akan benar-benar pergi. Saat itu anaknya tak ingin pergi dan meninggalkan Osman, Fatma, dan Alp lainnya. Cerkutai kecil memang sangat merindukan ayahnya. Namun dasarnya dirinya tak mengenal siapa Cerkutai. Mendengar hal ini dengan lembut, Cerkutai mengatakan jika dirinya akan mengajarkan anaknya itu untuk menjadi seorang Alp, seperti cita-citanya. Mereka akan pergi dari istana ini. Karena bagaimanapun tak ada orang lain yang bisa mengajarkan lebih baik lagi selain dirinya. Mendengar hal ini dan keinginan anaknya untuk menjadi Alp, membuat Cerkutai kecil pun mau ikut dengan ayahnya pergi. Di sisi lain, Malhun merasa jika orang yang telah menjebak Orhan dan juga Osman saat ini pasti juga mengincar Alatin. Merasa sepertinya memiliki orang yang sama. Osman yakin Alatin adalah anaknya yang cerdas, dirinya akan bisa mengatasi segalanya. Osman sangat yakin pada Alatin. Dan setelahnya Osman pun bersiap untuk menjamu tamu-tamunya nanti. Dan saat dimana Alp menemukan Remus, maka mereka akan membuatnya bicara. Bukan hanya itu, saat itu juga Yakub Bey sedang bersiap. Bahkan dalam hal ini, Yakub meminta Mehmet menyiapkan 10.000 tentara untuk bersembunyi. Mereka tak akan tahu apa yang akan terjadi. Jika Osman Bey melakukan kesalahan, maka mereka akan menyerang Yeni Sehir dan tak akan ada yang selamat. Yakub Bey sendiri tak mau melakukan hal ini, tapi karena Osman Bey yang memulai perang duluan, dirinya pun tak bisa menolaknya. Yakub juga berpikir jika bisa saja ini adalah perangkap untuknya. Mehmet sendiri berjanji jika Osman melakukan hal buruk, maka dirinya akan menghancurkan segalanya. Di lain hal dan tempat, Darwis Yunus sedang memasak ramuan. Dirinya bahkan memasak dedaunan kering itu seakan tahu jika Bala Hatun akan datang. Pria ini menjamu Bala Hatun di mejanya. Bala saat itu bingung pria ini bisa tahu namanya. Namun Darwis mengatakan mereka mengenal anak dari Syekh Edabali. Darwis memberikan obat itu. Hal ini membuat Bala berterima kasih, dirinya sudah terbiasa dengan penyakitnya ini cukup lama. Darwis sempat mengatakan jika kesabaran dan juga membiasakan diri adalah hal yang berbeda.
Sama seperti Nabi mereka Ayub alaihi salam yang diberikan kelimpahan harta, anak, dan juga hidup yang baik. Namun suatu ketika dirinya diuji dengan anaknya yang tertimbun bangunan dan 10 anaknya tiada. Dan kemudian diberi penyakit berupa bisul di sekujur tubuhnya. Kesabaran akan hal itu bahkan dijalani bertahun-tahun. Sampai istri Nabi Ayub meminta Nabi Ayub untuk berdoa pada Tuhan. Saat itu Nabi Ayub tak mau dirinya merasakan malu karena beberapa nikmat luar biasa diberikan kepadanya sebelumnya. Dan saat itu Nabi Ayub tak pantas jika harus mengeluh saat ini. Mendengar hal ini semua orang merasa terharu. Dan Bala mulai memahami apa yang dikatakan oleh sang darwis. Dirinya bahkan diberikan bekal obat yang juga bisa dibawa oleh Bala Hatun. Di Yeni Sehir semua orang bersiap, mereka menyiapkannya dengan baik, bahkan Boran dengan detail memeriksa segalanya. Saat itu Holofira juga terus bertanya siapa yang akan datang pada Fatma. Dirinya tak akan berdiam diri di kamarnya, dan bahkan seperti seorang yang disembunyikan. Holofira tahu jika semua orang takut dirinya akan mengatakan jika Holofira didapat dari jarahan Orhan Bey. Hal ini sempat membuat Fatma kesal, namun Orhan memintanya berhenti. Orhan menunjukkan rasanya pada Holofira, namun di sini Holofira juga menahan perasaannya. Orhan berjanji akan mengantarkan sendiri Holofira setelah masa-masa sulit ini berlalu. Orhan sempat akan memberikan bunga, namun Holofira segera pergi. Saat menyiapkan segalanya, saat itu Cerkutai, Ulgen, dan juga anak mereka akan pergi. Cerkutai kecil memberikan salamnya pada Osman Bey. Osman hanya terdiam dengan hal ini. Dan di lain tempat, akhirnya Remus berhasil ditangkap oleh Konur dan Alp lainnya. Mereka membawanya ke Yeni Sehir. Saat itu di Yeni Sehir, bukan hanya Bey yang datang, tapi juga para hatunnya. Osman mempersiapkan segala penyambutan dengan baik, namun saat Malhun Hatun menyambut Sedat Hatun, saat itu Holofira juga ada di sana. Dirinya tak mau duduk di tempat para hatun bersama. Sedat Hatun menduduki tempat Malhun dengan tanpa bersalah. Dirinya bahkan akan mengirimkan Malhun 100 rol kain untuk menghiasi dinding mansion. Malhun menolak hal itu dengan lembut, mengatakan jika mereka telah memiliki banyak kain yang indah yang dibuat oleh Hatun Kayi, dan hadiah itu lebih baik diberikan kepada hatun lainnya. Sedat juga sempat bertanya siapa wanita asing yang ada di antara mereka. Bahkan yang lain mengira wanita ini adalah istri dari Orhan Bey. Malhun memperkenalkan Holofira sebagai tamunya. Dan di tengah itu pertanyaan alasan Holofira ada di tempat ini membuat Malhun dan juga Fatma panik. Namun saat itu Holofira mengatakan jika dirinya adalah pedagang sama seperti hatun lainnya. Perbincangan juga terjadi pada Osman dan para bey. Saat mereka masuk, semua bey memiliki tempat duduk yang sama seperti tempat mereka, kecuali Yakub Bey. Mereka melupakan lambang Germian pada alas duduknya. Yakub Bey tak mempermasalahkan hal itu. Kesalahan itu hanya kecil. Setelah mereka duduk di sini, Osman mulai membicarakan tentang niat Yakub Bey menjadi sultan. Bagi Osman, kedudukan warisan itu diberikan secara turun-temurun. Osman mempertanyakan keyakinan dan juga kebenaran jika sultan akan mendukung Yakub Bey. Padahal Yakub Bey sendiri sejak lama tak pernah mau membayar pajak pada Seljuk. Yakub Bey sendiri meyakinkan jika dirinya memang pantas menduduki kesultanan. Dirinya dan juga sultan memang tak akur. Namun sultan tahu segala keberaniannya. Di saat itu Osman pun kembali mengingatkan kata-kata Yakub Bey. Jika mereka ingin memimpin, maka mereka harus melawan pemimpin mereka. Osman berusaha memainkan kata, Yakub Bey tak peduli. Baginya semua bey telah berada di belakangnya untuk mendukungnya. Tak lama setelah itu, Alp Germian pun mengatakan jika semua tentara berkuda telah mengepung Yeni Sehir. Bukan hanya itu, saat itu Vasilis yang menyamar ternyata dirinya juga memasukkan alat-alat perang dari barang-barang dagangan. Saat para Turki bertikai, maka mereka juga akan segera melawan. Vasilis meminta semua orang berpartisipasi dalam hal ini.
Pemberontakan ini tumbuh dengan pesat di Karacahisar dan Sogod. Pemberontakan ini tumbuh dengan pesat. Di Karacahisar dan Sogod mereka siap dan menunggu perintah. Vasilis sangat mengejar pembangunan Roma kembali. Di lain hal, Alatin dan Gonca mereka berjalan bersama. Alatin menyadari ada Alp yang kurang dari Alp Gonca. Gonca memakai alasan jika dirinya mengirimkannya untuk membawa pesan pada ayahnya. Tak mungkin bandit semalam adalah suruhannya, karena tak ada yang diinginkan Gonca dari Alatin. Gonca pun mengajak Alatin untuk bertarung kuda. Para Alp pun hanya bisa mengikuti mereka dari belakang. Tertangkapnya Remus pun membuat Orhan kembali mendapat tugas untuk membuat Remus bicara. Malam itu terasa panjang, bahkan dari kejauhan, Mehmet telah bersiaga jika ayahnya tak keluar dengan selamat, maka penyerangan akan terjadi. Malam itu juga Alatin datang kepada ibunya, dirinya begitu merindukan ibunya. Alatin mengatakan jika Dikonya Yakub Bey juga mengirimkan putrinya. Bala telah yakin karena di Yenisehir pun Yakub Bey membuat masalah dan bahkan meminta ayahnya untuk tunduk kepada Yakub Bey. Hal ini pun membuat Alatin cukup kesal. Pada malam itu percakapan Osman Bey dan juga Yakub Bey seperti memiliki ketegangan di antara keduanya. Bahkan Sedat Hatun pun terus memamerkan bazar yang akan dilakukannya di perbatasan. Bukan hanya meremehkan Kayi, Sedat juga mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak mendengar ketenaran perdagangan Kayi. Dengan alasan berita itu tak sampai ke Germian. Malhun masih terus bersabar dengan tingkah Hatun Yakub Bey. Namun tak berselang lama, Boran datang pada Osman dan mengatakan jika Remus tertangkap. Osman pun meminta izin untuk pergi. Dengan lantang, Yakub Bey mengizinkannya dan meminta Osman untuk segera kembali. Saat itu Osman menemui Remus. Dirinya dengan tegas menekannya dan juga membuat Remus ketakutan. Akhirnya Remus pun mengatakan jika semua di belakang ini adalah Yakub Bey yang ingin menjatuhkan reputasi Osman Bey. Bahkan dirinya juga memiliki bukti surat dari orang Yakub Bey yang bernama Yakumas. Hal ini dipastikan Osman Bey. Dirinya pun saat itu bersiap untuk kembali. Namun di tengah hal ini, Konur menyadari jika Mehmet telah mengepung Yenisehir dan dirinya meminta Turahan untuk segera memberikan kabar ini, tapi hanya kepada Alp rahasia. Saat itu Vasilis pun menguping pembicaraan mereka. Konur saat itu mengejar Osman Bey yang akan kembali masuk ke rapat. Di sini Osman pun merasa bingung apa yang terjadi pada Konur. Tak berselang lama Osman masuk ke ruangan dengan membawa pedangnya. Yakub Bey tak terima dengan hal ini. Ini akan menjadi pertumpahan yang besar. Osman mempertanyakan kepada Yakub Bey perkataannya yang tak akan memperbudak Bey lainnya dan akan mendukung mereka. Tapi di sini Osman Bey menegaskan pertanyaan apakah keadilan yang dimaksud Yakub Bey adalah menjatuhkan Bey lainnya, dan apakah keadilan Yakub Bey telah rusak hanya karena kekuasaan dan juga keserakahannya. Melihat hal ini semua Bey terdiam, dan saat itu Osman menunggu jawaban Yakub Bey yang akan menentukan siapa yang akan jatuh saat ini. Osman memegang pedangnya dan saat itu bersamaan Yakub Bey juga mengambil belati dengan lambang Kayi yang digunakan pria yang akan mengakhirinya kemarin. Yakub Bey bersiaga dengan apa yang akan terjadi. Dan di luar sana, Mehmet berjanji jika Bey-nya terluka maka Yenisehir akan hancur. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari movie viral yang berkaitan dengan seri Kurulus Osman.